Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Makhluk Bumi. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dari masa kecil hingga wafat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga jangan lupa untuk berlangganan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salah satu surat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan adalah surat Yusuf. Surat ini menceritakan sejumlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam dari berbagai peristiwa hidup yang pernah dialaminya. Lantas, seperti apa riwayat tentang Yusuf alaihi salam yang diceritakan dalam kitab suci Al-Quran? Simak baik-baik kisah Nabi Yusuf singkat dari lahir sampai wafat yang dikabarkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasas Al-Anbiya pada uraian. Kisah mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam merupakan satu daripada 12 anak Nabi Yaqub alaihi salam. Dan Yusuf alaihi salam adalah satu-satunya putera Nabi Yaqub yang memperoleh tugas kenabian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya, beliau melihat bulan, matahari dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahawa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf alaihi salam mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada sejumlah saudara Yusuf alaihi salam yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya Nabi Yaqub. Dari sinilah Yaqub alaihi salam mengetahui kalau Yusuf alaihi salam anaknya kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta punya derajat mulia di dunia dan akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yaqub alaihi salam pun berpesan kepada Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf hingga mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadapnya. Melalui surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan bahawa saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf alaihi salam dan saudara kandungnya Bunyamin. Mereka dengki kerana ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lain. Saudara-saudaranya beranggapan yang bahawa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Yusuf alaihi salam dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Yusuf alaihi salam atau membuangnya ke tempat yang sangat jauh yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka supaya kasih sayang Nabi Yaqub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf alaihi salam sedang merencanakan tindakan mereka itu, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia." Yang namun mereka terus meyakini Nabi Yaqub bahawa mereka akan mengawasi Yusuf alaihi salam dengan sungguh-sungguh. Dengan berat hati, akhirnya Nabi Yaqub memberi izin kepada mereka untuk membawa Yusuf alaihi salam pergi. Kala di perjalanan, saudara-saudara Yusuf alaihi salam mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Yusuf alaihi salam dengan tindakan dan ucapan. Lalu saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka, mereka pun memasukkan Yusuf alaihi salam ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Yusuf alaihi salam dan melumurinya dengan darah kambing,
Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Ya'qub untuk melapor kejadian yang palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahawa Yusuf alaihissalam dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Yusuf alaihissalam telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Sebenarnya, Nabi Ya'qub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Yang namun Ya'qub hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Yusuf alaihissalam duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan daripada Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir. Saat salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalam, lalu menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Yusuf alaihissalam menggelantungkan diri pada tali timba itu. Musafir penalik tali timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya, lalu ia merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Yusuf alaihissalam, tepatnya sebagai budak, ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf alaihissalam dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf alaihissalam adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaikha. Setelah dibeli oleh seorang suami istri, Yusuf alaihissalam tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka, sehingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar. Yusuf alaihissalam tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya Zulaikha yang tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya Yusuf alaihissalam merayu dan mengajak Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal istri tuannya adalah wanita yang cantik, wanita yang kaya, yang masih muda dan berkedudukan tinggi. Diceritakan wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Yusuf alaihissalam. Ia tertarik dan terus menggoda Yusuf alaihissalam lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini Yusuf alaihissalam memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Yusuf alaihissalam kemudian lari menuju pintu untuk menjauh dan istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Yusuf alaihissalam dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Yusuf alaihissalam tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya kemudian menuduh Yusuf alaihissalam telah menggoda dirinya dan mengaku sebagai korban. Istri tuannya terus membela diri dan menuduh Yusuf alaihissalam. Namun Yusuf berkata dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat jika baju Yusuf orang yang benar, yang maksudnya Yusuf alaihissalam berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu. Karenanya wanita itu mengejar dan menarik baju Yusuf alaihissalam dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahawa baju belakang Yusuf alaihissalam yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Yusuf untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Setelah kejadian itu, istri tuannya yakni Zulaikha memanggil tuan-tuannya, memanggil teman-temannya dan kerabat-kerabatnya ke rumahnya. Ia ingin menunjukkan ketampanan Yusuf alaihissalam yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda. Melihat paras rupawan Yusuf alaihissalam,
Teman-teman Zulaikha pun ternganga hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaikha dan Yusuf alaihissalam, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaikha sepakat untuk memenjarakan Yusuf alaihissalam agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Yusuf ke dalam penjara. Di sana beliau hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu di penjaranya Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Di dalam penjara, Yusuf alaihissalam bertemu dengan 2 orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan ucapan dan perbuatan yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam. Ketika kedua orang itu bermimpi, mereka meminta Yusuf alaihissalam untuk menakwilkan mimpi mereka. Mereka takjub akan tafsiran mimpi yang ditakwilkan oleh Yusuf alaihissalam. Padahal Yusuf sendiri mengatakan bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang wajib kita imani. Yusuf alaihissalam pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Sudah sekian lama Yusuf beserta temannya berada di dalam penjara. Kemudian salah satu temannya itu diketahui akan terbebas dari hukuman penjara. Lalu Yusuf alaihissalam berkata kepada temannya yang selamat untuk menceritakan tentang dirinya kepada tuannya itu alias raja. Menceritakan tentang dirinya di sini maksudnya memberitahu raja akan keahlian takwil mimpi yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam. Setelah keluar dari penjara, temannya Yusuf alaihissalam yang kembali menjadi pelayan raja itu lupa akan pesan yang diberi oleh Yusuf untuk menceritakan tentang dirinya. Suatu ketika Raja Mesir kala itu bermimpi dalam tidurnya. Mimpinya itu membuat ia cemas. Raja itu bermimpi seakan-akan ia berada di tepi sungai. Lalu dari dalam sungai muncul 7 sapi betina dengan tubuh gemuk. Ketujuh sapi betina itu merasa senang berada di padang rumput yang subur. Setelah muncul 7 sapi gemuk, dalam mimpi raja muncul kembali 7 sapi bertubuh lemah dan kurus. Anehnya, ketujuh sapi yang bertubuh kurus itu ikut bersenang-senang dengan 7 sapi betina bertubuh gemuk. Yang kemudian sapi-sapi bertubuh lemah memakan 7 sapi betina yang gemuk. Dengan mimpi tersebut kemudian Raja Mesir terbangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Lalu ia tertidur lagi dan mendapatkan mimpi aneh lagi yang berbeda. Mimpi-mimpi yang Raja dapati itu membuatnya khawatir dan cemas. Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya kepada para pembesar kerajaan dan kaumnya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menakwilkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf mengingat bahwa Yusuf adalah mahir dan pandai akan menakwilkan mimpi. Kemudian ia berkata kepada sang raja dan kaumnya. Di hadapan raja, Yusuf pun menakwilkan yang bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu datanglah musim penceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Selain menafsirkan mimpi raja, Yusuf alaihissalam juga memberikan solusi terbaik bagi mereka untuk mengatasi krisis yang akan terjadi. Beliau memberikan gambaran jelas kepada mereka tentang kondisi yang terjadi ketika datang tahun-tahun dipenuhi dengan kemakmuran dan tahun-tahun yang diwarnai kekeringan ataupun penceklik. Setelah mendengar kepandaian dan kecermatan Yusuf alaihissalam dalam menakwilkan mimpi dan memberi solusi,
Raja Mesir menawarkan Yusuf alaihi wassalam untuk terlepas dari berbagai tuduhan yang disandarkan kepadanya dan yang membuatnya dimasukkan penjara. Yang namun Nabi Yusuf pun menolak dan meminta raja untuk mengkonfirmasi kebenaran dari tuduhan tersebut lebih dahulu kepada tuan dan isteri tuannya yang terdahulu, yakni Al-Aziz dan Zulaikha. Setelah raja mengkonfirmasi kepada mereka, didapati yang bahawa tuduhan tersebut adalah palsu dan Yusuf tidaklah bersalah. Yusuf tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaikha, melainkan beliau adalah orang yang baik lagi terpuji. Setelah jelas tidak bersalah, Raja Mesir kala itu membebaskan Yusuf alaihissalam dari penjara dan membersihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan palsu. Setelah bebas dari penjara, Raja Mesir berkata kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercayai di sisi kami." Yusuf pun berkata kepada raja, "Jadikan aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Raja pun memberikan kekuasaan tersebut kepada Yusuf dan percaya bahawa ia akan menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Setelah menjadi orang yang berkedudukan tinggi, Yusuf alaihissalam pun menikah dengan Zulaikha karena tuan terdahulunya itu meninggal dunia dan Zulaikha telah kembali menjadi wanita yang bermartabat. Dikatakan bahawa Zulaikha juga masih saudara dengan Raja Mesir. Dengan itu Raja Mesir pun mempercayakan jalannya pemerintahan kerajaan Mesir kepada Yusuf alaihissalam. Sudah beberapa lama Yusuf memerintah dan kala Mesir dilanda penceklik. 10 saudara Yusuf yang dahulu membuangnya ke dalam sumur datang ke istana untuk menukar bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf alaihissalam yang telah menjadi penguasa Mesir tersebut karena telah terpisah puluhan tahun. Yang namun ketika mereka memasuki istana, Yusuf mengenali mereka. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka, yakni untuk menukar bahan makanan kepada Yusuf alaihissalam karena terjadi musim penceklik. Mereka juga menerangkan keadaan keluarga hingga jumlah anggota keluarga mereka. Yusuf alaihissalam pun memberikan bahan makanan kepada mereka, tapi Yusuf menyadari bahawa saudara kandungnya Bunyamin tidak datang bersama mereka. Kemudian Yusuf meminta mereka untuk kembali ke istana dengan membawa satu saudaranya yang tidak ikut kala itu. Kembalilah saudara-saudara Yusuf alaihissalam ke kampung halaman dan menceritakan kepada ayah, yaitu Nabi Ya'qub, bahawa penguasa Mesir ingin bertemu dengan saudara mereka Bunyamin. Mereka juga menyadari bahawa penguasa Mesir tersebut memberi jatah makanan kepada mereka dan bukan barter bahan makanan yang telah mereka tawarkan, sehingga mereka berkata kepada Nabi Ya'qub untuk mengizinkan Bunyamin ikut ke istana kerajaan supaya bisa mendapatkan jatah makanannya lagi.